Kaisar Iblis Senior. Sekelompok pria kuat berdiri di udara dan terlalu takut untuk bergerak. Jelas, boneka itu melihat ke bawah dan menggoda mereka sepanjang waktu. Jalan yang dilewati Kaisar Iblis Senior dengan aman barusan bisa berubah menjadi situasi berbahaya kapan saja. Demon Yuekong melihat ke belakang, dan sentuhan keterkejutan muncul di murid iblis. Dia bisa melihat gerakan pembunuhan yang tersembunyi di jalan di depan, tetapi perubahan konstan ini secara tak terduga sulit untuk dia tangkap. Seolah-olah, ini adalah kekuatan yang lebih dalam daripada prestise kekaisarannya. Yao Yuekong panik, tetapi sosoknya masih berubah menjadi bunga bulan untuk menyapu langit. Tiba-tiba, celah ruang waktu tiba-tiba retak di langit di depannya. Keretakan dalam ruang dan waktu muncul entah dari mana, seolah-olah tidak mungkin baginya untuk berjaga-jaga, apalagi kemana celah itu mengarah. Demon Yuekong menembak seperti guntur, dan cakar iblisnya menebas secara horizontal, benar-benar membelah celah dalam ruang dan waktu. Cukup, kibaskan. Qin Yichen terbang melewati kerumunan, tetapi mereka menemukan semakin banyak variabel. Secara bertahap, Yao Yuekong tidak dapat mengatasi rintangan, dan kecepatannya melambat. Tetapi saat Demon Yuekong menghancurkan celah ruang waktu untuk membuka jalan bagi semua orang, dia tiba-tiba menemukan bahwa tirai cahaya semakin jauh dan semakin jauh. Ruang ini berubah. Yao Yuekong diam-diam terkejut. Perubahan di ruang itu sunyi. Jika tidak sengaja dibuat oleh tirai tipis, dia tidak akan masuk akal. Ini adalah cara tirani untuk mengubah dunia. Tirai cahaya semakin jauh dari mereka. Tampaknya boneka itu tidak hanya memperlakukan orang lain seperti semut, tetapi bahkan Kaisar Iblis Yuekong juga diabaikan olehnya. Ada semakin sedikit orang kuat di belakang Qin Yichen, dan kebanyakan dari mereka telah berubah menjadi abu. Sutra hijau Putri Wenqing bahkan telah menghanguskan asap dan akan menyala secara spontan. Yao Yuekong tiba-tiba membekuk ke langit. Api langit yang menyala-nyala dan tungku ini memang menakutkan. Apakah ini membuatnya mati di sini juga? Boneka itu memang sangat menakutkan. Qin Yichen telah sangat memahami bahwa bahkan Kaisar Iblis-Iblis Yuekong penuh dengan kecemburuan. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini hanya peningkatan level Qin Yichen saat ini. Dan kontak yang kuat semakin kuat dan kuat. Tetapi yang kuat di kerajaan Kaisar tidak pernah lemah. Dan bahkan keberadaan yang menyapu dunia. Yao Yuekong Yao Tong dingin dan keras. Dia sudah menyarankan Bai Guanxing untuk mencobanya. Dengan upaya bersama mereka, tidak akan sulit untuk dapatkan api langit yang menyala-nyala ini. Namun, transmisi suara Bai Guanxing mengejutkan Yao Yuekong. Tetapi dia memiliki kepercayaan yang tak tertandingi pada yang pertama. Dan setelah beberapa saat, dia kembali normal. Sekali lagi berubah menjadi sinar cahaya kaisar. Dan terbang menuju tirai cahaya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ada semakin banyak celah ruang waktu di depannya. Dan bahkan lubang cacing yang mengarah ke segala arah telah terbentuk. Dan bahkan lebih banyak gerakan pembunuhan telah datang. Seolah-olah mereka ingin menjebak Qin Yichen dan membakarnya menjadi abu. Namun, kali ini, Yao Yuekong menghadapi celah ruang waktu di depannya. Tetapi tidak menghancurkannya. Dan Bai Guanxing juga melangkah ke udara dengan satu langkah. Dan tiba-tiba melarikan diri ke celah di ruang itu. Akhirnya menunggumu. Pada saat itu, Bai Guanxing mencibir. Dia adalah master yang tak tertandingi di antara kerumunan. Dia terbang ke celah pada waktu itu. Dan orang dapat membayangkan bahwa celah waktu dan ruang yang diciptakan oleh Kaisar Boneka bukanlah tempat yang baik untuk dipimpin. Tapi Bai Guanxing tahu sejak awal bahwa tirai tipis yang tampak seperti kehidupan mungkin bukan tempat yang baik untuk dikunjungi. Bai Guanxing tidak tahu apa yang bersembunyi di balik tirai tipis. Mungkin ketika boneka itu dalam suasana hati yang baik, dia tampaknya mencapai tirai tipis, bahkan jika mereka melewati penghalang. Tapi Bai Guanxing tidak pernah mempercayakan hidup atau matinya kepada orang lain, dan tidak pernah memberikan inisiatif ke tangan lawannya. Dia bahkan tidak ingin terburu-buru ke dalam tirai tipis. Dia telah mengamati. Bahkan, pada saat kota Wuxin tersedot ke dalamnya, Bai Guanxing menembus bagian bawah kota Wuxin dan menembus operasi yang tak tertandingi dari kota megah ini. Tabrakan antara roda gigi yang tak terhitung jumlahnya dan pergerakan garis tampaknya sangat rumit. Tetapi karena itu dapat dibuat, pasti ada jejak yang harus diikuti. Tidak peduli seberapa rumitnya, bisakah itu dibandingkan dengan roda surga? Tanda seru. Bai Guanxing berseru dalam hatinya. Dia tidak hanya mengamati, tetapi juga selalu mencari peluang untuk melawan. Dia ingin mendapatkan kembali inisiatifnya. Di ujung celah waktu dan ruang yang dia lewati, ada banyak boneka pembunuh yang menunggunya, dan mereka telah lama ditusuk oleh Bai Guanxing. Tapi Bai Guanxing juga dapat mengubah langit dan bumi. Dia memahami sajak celah waktu dan ruang ini, secara langsung membalikkan waktu dan ruang, dan terus-menerus mengubah ujung celah ini. Bai Guanxing diam-diam menggertakkan giginya, dan Qin Yichen terbang ke dalamnya satu demi satu. Dan kekuatan suci meledak satu demi satu. Celah waktu dan ruang yang aneh di depannya terus-menerus terdistorsi, sepertinya membawa metode pertarungan keduanya. Pembangkit tenaga listrik. Bai Guanxing ingin mengubah akhir dari celah ruang waktu ini,
Dia bahkan telah menemukan tempat harta karun dengan mengamati kota Wuxin. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah tempat paling rahasia di kota Wuxin, tetapi pasti ada banyak harta karun. Bai Guanxing membalikkan keadaan, terus-menerus menghancurkan waktu dan ruang, bersaing dengan kaisar boneka. Keroncongan. Keretakan ruang dan waktu runtuh, dan tampaknya kaisar boneka tidak berminat untuk bermain dengan tikus. Karena kekuatan gabungan Qin Yichen, dia menjadi serius, dan dia harus menganggapnya serius. Waktu dan ruang terus-menerus terdistorsi, dan orang-orang miskin yang mengikuti Qin Yichen sepanjang jalan. Jika mereka hanya biasa dan berbahaya, setidaknya mereka bisa bertahan. Tapi di bawah kemarahan boneka itu, dia tidak meninggalkan mereka cara untuk bertahan hidup. Ledakan. Waktu dan ruang runtuh, dan Bai Guanxing membenci bahwa dia hanya memiliki kekuatan kaisar sekarang. Jika tidak semuanya akan hancur dengan satu pukulan. Bai Guanxing berkata dengan galak, "Jangan lepaskan kami, kan?" Tanda seru. Lalu ambil api yang menyala-nyala. Dengan teriakan kemarahan, Qin Yichen dan Yao Yue Kong saling memandang. Keduanya dengan ganas, sangat kuat, seolah-olah mereka akan membelah lautan api yang tak terbatas ini. Tetapi pada saat ini, mereka melihat bahwa waktu dan ruang tempat mereka berada sangat bergejolak, dan tampaknya kaisar boneka terganggu oleh ancaman ini, memusnahkan ruang dan waktu. Hanya dalam beberapa saat, Qin Yichen merasa bahwa langit berputar. Itu adalah perasaan kosong yang tak terlukiskan. Mereka tidak melihat langit dan kaki mereka tidak menyentuh tanah. Wuxin Chen sekali lagi membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui, di bawah distorsi ruang dan waktu. Tetapi kali ini, Qin Yichen dan orang banyak tidak lagi diizinkan bermain dengan kaisar boneka. Ketika mereka berada di udara, mereka sudah menunjukkan kekuatan magis mereka, bersinar keras, dan semangat juang tinggi. Qin Yichen terus jatuh kali ini, dan bahkan menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya merasa bahwa dia merasa seperti surga tanpa dasar di bawahnya. Qin Yichen tercengang, dan di bagian bawah Tian Yuan, masih ada secercah kecemerlangan. Kecemerlangan berwarna darah menggeliat seperti lautan darah, seolah menunggu mereka mati. Namun, Qin Yichen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ini bukan lautan darah, tetapi kekuatan mengerikan yang terkondensasi di dasar jurang. Kecemerlangan berdarah itu adalah susunan pembunuhan yang terus berubah yang menelan langit dan bumi. Membuat segala sesuatu di sekitarnya suram. Berdiri. Namun, Qin Yichen dan yang lainnya tidak bisa duduk dan menunggu kematian, dan tidak akan pernah membiarkan kaisar boneka bermain-main. Mereka berada di udara, dan mereka memadatkan kekuatan para dewa menjadi sayap para dewa, berdiri dengan bangga di udara.